Lagi, dunia hiburan tanah air kembali tercoreng setelah aktor kawakan Epy Kusnandar dikabarkan ditangkap jajaran polisi Polresta Jakarta Barat Jumat sore kemarin dengan dugaan kasus kepemilikan narkoba. Lantas seperti apa kronologi penangkapan Epy Kusnandar? Penangkapan dilakukan di sekitar apartemen Kalibata City di warung milik saudara Eka. Ulangi, 2 orang atas nama Eka dan YG. Dua-duanya merupakan aktor. Kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal positif narkoba menggunakan ganja. Jadi Pak Epy tidak mengetahui, coba kan Pak Epy itu sebagai seorang seniman, berarti kan juga mungkin untuk inspirasi dan sebagainya. 1, 2 mungkin pada saat BAP-nya belum saya dapatkan, karena saya juga baru dapat sore ini informasi. Tertangkapnya Epy jelas menambah daftar panjang selubung narkoba di balik kehidupan selebriti. Lantas benarkah Epy akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Menggunakan itu misalnya menurut keterangan dari Yordi bahwa Pak Epy itu dikasih di bulan puasa, sudah cukup lama. Tapi berdasarkan informasi yang dari penyidik bahwa memang 1 bulan lebih lalu dia menggunakan. Untuk kedua orang tersebut sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman perannya sebagai apa, dan barang bukti ganja yang ditemukan itu milik siapa dan dari mana. Saat Epy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di jagat maya viral. Sebuah video di mana seorang bule wanita menyindir cara pebisnis di Indonesia yang menggunakan iklan dalam reklame dengan kata-kata yang ditulis dengan bahasa Inggris, sementara reklame itu berada di Indonesia. Bule itu memperlihatkan sikap keanehannya, mengapa orang Indonesia justru gemar menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa ibunya. Lantas bagaimana pula tanggapan selebriti ihwal kebiasaan warga plus 62 yang suka bergaya ke-Inggris-Inggrisan? Kenapa bahasa English? Ini bahasa orang bicara bahasa Indonesia. Kenapa? Saya pernah beberapa kali ke luar negeri, ya contohnya seperti di Jepang, lalu di China. Itu mereka betul-betul semua menggunakan bahasa negaranya. Sebenarnya nggak masalah sih, mengingat juga bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang which is kalau kita pakai ke luar negeri itu kita pakai bahasa Inggris. Tapi kasusnya untuk papan reklame ini ada baiknya kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya gimana pun juga kita harus cintai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Yang pasti memang sangat baik ya, sangat bagus ketika iklan-iklan ya, baik di televisi maupun di jalan-jalan itu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Itu artinya kita menghargai dan kita bangga dengan bangsa kita, dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat unggahan bule viral, di jagat maya juga viral penampilan impresif dan tanpa lelah dari aksi Witan Sulaiman yang saat melawan tim Guinea menjadi kapten. Selain daya juang Witan dan kawan-kawan yang diapresiasi pecinta sepak bola, penampilan kepala Witan yang dibungkus perban akibat cedera saat alami benturan dengan pemain Guinea juga viral. Tampilan perban yang digunakan mirip peci haji. Sontak, selain salut dengan daya juang Witan, warganet pun terkekeh lantaran Witan yang kepalanya dibungkus perban mendapat julukan Wak Haji. Tapi memang ini momen yang cukup lucu juga ya. Dan kepala dari Witan pun terlepas ini. Bunga-bunga dalam pertandingan lah itu cukup lucu. Iya, Garuda Muda jatuh bangun semua udah mereka tampilkan, mereka berikan di lapangan. Ya, pada laga syarat kontroversi dari kepemimpinan wasit asal Prancis itu, Indonesia memang tak diuntungkan. 2 kali mendapat tindakan penalti yang cukup kontroversial, apalagi perangkat lapangan tak dilengkapi dengan alat video asisten referee alias VAR.
Apalagi hadiah tendangan penalti kedua yang dianggap bukan pelanggaran. Saat itu pelatih Shin Tae-yong juga melakukan protes keras hingga ia diusir dari lapangan setelah diganjar kartu merah oleh wasit. Benar nih, masa menentukan Olimpiade, udah main aja. keputusannya kayak begini, buset. Selain penampilan kepala Witan yang cedera lalu dibungkus perban jadi sorotan, wajah-wajah lusuh punggawa timnas, bahkan tangisan pilu usai menelan kekalahan juga beredar luas. Rafael Struijk dan kawan-kawan tampak memperlihatkan raut wajah sedih. Namun, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI berusaha menguatkan, sebab masih banyak pertandingan di laga selanjutnya yang harus dilalui. Kalian udah kasih yang terbaik. Jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian. Masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup Qualifications. Kita patriot, kita fight lagi, ya. Dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lepas dari segala kontroversi dan hasil dengan kekalahan Indonesia di babak playoff penentuan menuju Olimpiade Paris 2024, aksi Witan dan punggawa Garuda cukup diacungi jempol. Suara-suara dukungan pun terus membanjiri dari para pecinta sepak bola, termasuk selebriti. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi nggak apa, tetap semangat untuk Indonesia maju. Indonesia maju. Bismillah. Semangat coach, semangat, perfect. Indonesia luar biasa. Indonesia Terima kasih. bagus. Jebret. Cepet. Yeah.